jadi di sini kita mau masuk ke bentuk rasional. Sebelum kita masuk ke bentuk rasional, kita harus tahu fungsi rasional, yaitu fx sama dengan gx per hx. Terus kalau misalnya kita cuma ngambil pecahannya, yaitu gx per hx, itu adalah namanya bentuk rasional. Bentuk rasional. Terus kalau misalnya kita ini gx dan hx itu merupakan polinomial. Nah, kalau misalnya gx ini itu adalah pembilang polinomial. Nah, sedangkan hx itu sama merupakan penyebut polinomial. Sinyal jabar yang berbentuk rasional itu yang nomor 2 karena dia ada per, sedangkan yang nomor 3 ada pernya tapi tidak di bawah penyebutnya ada akar karena disebut rasional, sedangkan yang nomor 1 itu tidak ada pernya. Jadi di sini ada bentuk 5 jabar. Yang A tidak merupakan bentuk rasional karena tidak memiliki per. Yang B merupakan bentuk rasional karena memiliki per. Yang C bukan merupakan bentuk rasional karena walaupun dia memiliki per, tapi dia ada akar yang disebut irasional. Yang D tidak memiliki per tapi memiliki akar, disebut juga dengan irasional. Yang E memiliki per tapi juga memiliki akar, disebut irasional. Selanjutnya kita masuk materi persamaan rasional, di mana bentuknya itu Gx per Hx sama dengan K. K itu artinya konstanta. Di mana penyebutnya ini Hx ini tidak boleh sama dengan 0. Kita masuk ke soal yaitu menentukan nilai X. Di sini kita akan menentukan nilai X dari persamaan tersebut. Nah, ini kan di sini kan ada soal X tambah 2 per X kurang 1 sama dengan 5. Yang dimana X tambah 2 ini Gx, yang X kurang 1 ini Hx, dan yang 5 ini konstanta. Cara penyelesaiannya yaitu ini kita kalikan silang, yang dimana ini kita ibaratkan, anggap saja di sini ada per 1. X tambah 2 kali 1 itu X tambah 2 sama dengan 5 dikali X kurang 1 sama dengan X tambah 2 sama dengan 5X min 5. 5X min 1, 5 kali X sama dengan 5X, 5 dikali min 1 itu min 5. Kita selesaikan. X-nya kita pindahkan, yang 5X ini kita pindahkan di ruas kiri, jadi sama dengan, ini kan positif, jadi sama dengan min 5X sama dengan min 5, ini kita pindahkan jadi min 2 sama dengan X dikurang 5X itu sama dengan min 4X sama dengan min 7. Hasilnya itu X sama dengan min 7 per min 4. Kita kalikan negatif jadi 7 per 4. Nah, katanya kan syarat persamaan rasional itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita buktiin aja. Nah, di sini bukti bahwa penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Jadi kita ambil dari penyebut sini yang X kurang 1 sama dengan kita masukkan nilai X-nya itu 7 per 4 dikurang 1. Nah, kita kali silang, yaitu 7 kali 1, 7 per 4, 1 dikali 4 itu kan 4, sama dengan 7 kurang 4 itu 3 per 4. Nah, terbukti bahwasannya penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Nah, juga di sini ada soal yaitu 6 per X ditambah 3 sama dengan
3x per x tambah 1. Yang dimana awal tadi kan bentuk persamaan rasional itu bentuknya kan gx per hx sama dengan konstanta. Nah di sini di soal sini kan dia belum ada konstantanya, jadi kita pindahin dulu 6 per x 3x ini kan di ruas kanan, kita mau pindahkan di ruas kiri jadi min 3x per x tambah 1 sama dengan kan positif 3 ini di ruas kiri, kita mau pindahkan di ruas kanan jadi min 3 sama dengan kita kali silang yaitu 6 kali x tambah 1 min 3x kali x per x dikali x tambah 1 sama dengan min 3. Kita kalikan 6 kali x itu kan 6x dikali 6 kali 1 itu kan ini kan positif, jadi tambah 6 jadi min 3x kali x itu min 3x kuadrat per x kali x ini kan x kuadrat, x kali 1 kan tuh positif x sama dengan min 3. Kita selesain 6x tambah 6 3x kuadrat ini kita anggap kali 1 ya, kita kalikan silang 6x tambah 6 kurang 3x kuadrat dikalikan 1 itu hasilnya tetap kan 6x tambah 6 kurang 3x kuadrat, lalu kita kalikan min 3 dikali x kuadrat tambah x sama dengan 6x ditambah 6 min 3x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat, min 3 dikali x kuadrat itu kan min 3x kuadrat, min 3 dikalikan x itu kan min 3x sama dengan 6x min 3x kuadrat kita taruh di sini jadi tambah 3x kuadrat sama dengan min 3x 6-nya kita pindahkan kembali jadi dengan 6x ini kan udah habis sama dengan min 3x jadi kita pindahkan 6x min 3x ini kita pindahkan kembali jadi tambah 3x sama dengan min 6. 6x tambah 3x itu kan sama dengan 6 tambah 3 itu kan 9. 9x sama dengan min 6. Kita turunkan x-nya sama dengan min 6 per 9. Jadi nilai x-nya itu min 6 per 9. Nah kita buktikan kalau penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Nah kita ambil penyebutnya x tambah 1 itu kita buktikan kalau nilai x-nya itu tidak sama dengan 0. Kita buktikan x tambah 1 yang dimana x tadi itu min 6 per 9 ditambah 1 sama dengan ini kita anggap per 1 kita kalikan silang jadi min 6 kita kalikan jadi kita kalikan 1 kali 9 itu kan 9. Jadi min 6 tambah 9 itu kan 3 per 9. Nah ini kan tidak sama dengan 0 berarti tentukan tanda untuk bentuk fx per gx, tentukan tandanya positif atau negatif. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 2 per x tambah 4 lebih kecil dari 0. Nah, jadi x kurang 2 itu x sama dengan 2. Jadi kita buat 2, dan jika x kurang 2 lebih besar dari 0, maka x-nya itu bernilai negatif. Nah, yang selanjutnya x tambah 4. X tambah 4 berarti x sama dengan min 4. Nah, kita buat sini min 4. Nah, jika x tambah 4 lebih besar dari 0, maka x-nya itu bernilai positif. Nah, jadi x kurang 2 per x tambah 4 tinggal kita bikin aja sesuai yang di atas. Ini min 4 kita bikin, dan di sini yang kita buat 2-nya. Jadi x-nya itu di antara min 4 dan 2.
Nah, di sini kita akan masuk ke soal penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 1 per X tambah 2 lebih besar 0 adalah X kurang 1 per X tambah 2 lebih besar 0. Kita ambil X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Ini sesuai langkah-langkah tadi ya guys. Nah, terus kita gambar garisnya. Di sini kita buat X kurang 1. X-nya tadi sama dengan 1. Lalu kita buat angka 1 di garis bilangannya. Nah, lalu kita buat garis bilangan kedua, yaitu X tambah 2. X-nya tadi sama dengan min 2. Lalu kita tulis di garisnya itu min 2. Nah, selanjutnya kita bikin garis yang ketiga, yaitu sesuai soalnya X kurang 1 per X tambah 2. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai X-nya aja sesuai yang di atas tadi. Di sini kita akan buat min 2. Dan yang satu tadi kita buat di bawah jadi 1. Nah, jadi tinggal kita tarik garis ke atas, disesuaikan. Oke, jadi dapat disimpulkan X kurang 1 per X tambah 2 lebih besar 0, X lebih kecil min 2 atau X lebih besar dari 1. Di sini kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 3 per X kurang 2 lebih besar dari 0 adalah X ditambah 3 per X dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, sesuai angka-angka yang tadi, tentukan tandanya. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Nah, X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, ini kan dapat nilai X, guys, yaitu sama dengan min 3. Di sini nilai X itu lebih besar dari 0. Maka X ini X sama dengan min 3 harus lebih besar dari 0. Terus maka nilai X tambah 3, X tambah 3 akan bernilai positif. Jika X lebih kecil dari 2, maka X kurang 2 itu akan bernilai negatif. Dan jika X-nya itu lebih besar dari 2, maka X kurang 2 bernilai maka didapat garis sebagai ini 2 ini bagian yang sama yang positif, ini bagian yang negatif. Jadi
yang memenuhi X tambah 3 per X kurang 2 bisa dari 0. X lebih kecil dari yang 3 atau X lebih besar dari 2.